Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya yang kalian tunggu hadir juga nih. Jadi setelah mendapatkan penyegaran terakhir kali pada Januari 2020 lalu, Honda Beat generasi terbaru resmi diluncurkan dengan beberapa ubahan penting, baik dari tampilan, eksterior, lalu juga mesin, kaki dan penambahan fitur keamanan. Lewat video ini kita akan menginformasikan lawan-lawan dari all new Honda Beat yang juga bisa jadi referensi buat teman-teman nih memilih ataupun mempertimbangkan motor skutik entry level. Mengingat harga Honda Beat sekarang udah nggak murah, bahkan varian termalnya hampir tembus di 20 juta rupiah. So teman-teman, cek di sana. Yes, pertama kita mulai dari Honda Beat lebih dulu ya. Jadi Astra Honda Motor kasih 4 varian untuk Honda Beat terbaru. Pertama ada yang varian CBS, lalu juga ada yang Deluxe, lalu juga ada yang Beat Street, dan terakhir adalah varian tertingginya adalah Deluxe Smart Key. Jadi memang masih pakai basis mesin yang sama, tapi ada reduksi di bobot mesinnya. Jadi sekarang udah nggak pakai kickstarter ataupun komponen engkol dan juga beberapa ubahan dalam komponen si mesinnya. Jadi memang motor ini diklaim lebih ringan 3 kg dibandingkan generasi sebelumnya. Termasuk di penggunaan bel yang sekarang udah nggak pakai komponen besi, tapi digantikan dengan bahan rubber. Jadi Honda Beat saya data pakai mesin 110 cc SOHC dengan teknologi ESP dengan tenaga 8,9 HP dan torsi di 9,2 Nm. Konsumsi BBM-nya jadi salah satu yang terbaik dengan metode WMTC dapat di 60,6 km per liter berdasarkan pengetesan internal oleh AHM. Oke, sekarang kita akan spill sedikit ubahan pada eksterior. Jadi Honda Beat CBS Deluxe dapat revisi minor pada lampu depan, lalu juga di sayap kiri dan kanan, dan perubahan sedikit di lampu belakangnya. Dan kemudian pada bagian komponen dek dalam juga berubah, sekarang jadi lebih masuk ke dalam, membuat area lutut jadi punya space yang lebih banyak ya, jadi nggak mentok ke bagian komponen dek tengahnya. Dan ubahan yang paling besar ada di varian Honda Beat Street. Jadi teman-teman sekarang ringnya menggunakan ring lebih kecil tapi dengan profil ban yang lebih besar. Dia menggunakan pelek berukuran 12 inci dengan profil ban yang cukup besar ya. Jadi dia menggunakan desain yang sama seperti pakemnya Honda Scoopy yang generasi sebelumnya. Kemudian varian CBS Deluxe dan Street juga kedapatan fitur keamanan anti-theft alarm. Sementara yang Deluxe Smart Key yang jadi trim paling termahal kedapatan fitur keyless, namun tanpa anti-theft alarm. Jadi memang ada perbedaan sesuai dengan fungsi, harga, dan juga varian masing-masing yang ditawarkan oleh Astra Honda Motor. Lalu all new Honda Beat juga dilengkapi dengan headlamp LED, panel meter digital untuk Honda Beat Street, dan panel meter analog untuk varian CBS, Deluxe, dan juga Deluxe Smart Key. Lalu juga ada fitur power outlet, bagasi 12 liter, dan juga tangki BBM di 4,2 liter. Jadi sebenarnya ini rancang bangunnya nggak terlalu berbeda dengan Honda Beat sebelumnya, masih sama baik di kapasitas bagasi dan juga volume tangki bahan bakarnya. All new Honda Beat hanya mengalami kenaikan harga mulai 100.000 saja di tiap variannya ya. Sekarang varian CBS dijual dengan harga 18.430.000, lalu yang varian Deluxe di 19.300.000, dan varian Deluxe Smart Key dijual di harga 19.830.000. Sementara varian Honda Beat Street ditawarkan dengan harga 19.300.000 on the road wilayah Jakarta. Nah, lawan dari Honda Beat dari merek Yamaha adalah Mio M3. Skutik entry level ini punya tampilan yang sporty, lalu juga dengan tarikan bodi yang cukup tajam dari bagian depan, samping, hingga ke bagian belakangnya. Soal mesin, Yamaha Mio M3 pakai mesin 125 cc dengan tenaga 9,5 horsepower pada 8.000 rpm dan torsi di 9, Nm pada 5.500 rpm. Secara data, output dari mesin Mio M3 memang lebih powerful dibandingkan Honda Beat ya. Namun bobot dari motor ini lebih berat, berada di 92 kg. Kemudian volume tangki bahan bakarnya ada di 4,2 liter, jadi sama dengan Honda Beat. Lalu untuk fiturnya terbilang biasa aja ya di Yamaha Mio M3 karena hanya tersedia eco indikator, lalu juga ada start and switch tanpa pengaplikasian headlamp LED, nggak ada juga anti-theft alarm, dan absen fitur Smart Key. Nah, Mio M3 ini dijual dengan harga 17.750.000 on the road Jakarta per Mei 2024. Kita ketiga lawan dari Honda Beat datang dari pabrikan Suzuki. Ini ada portofolio dari Suzuki Next 2. Ini dia belum mendapatkan penyegaran yang banyak ya dari beberapa tahun belakangan, tapi ini jadi salah satu opsi di segmen skutik entry level. Desainnya juga cukup menarik, menawarkan kesan bodi yang tajam dan sporty lewat pengaplikasian headlamp LED, lalu juga tersedia USB charger dan volume tangki bahan bakar di 4,5 liter, jadi lebih besar dibandingkan Honda Beat dan juga Yamaha Mio M3. Suzuki Next 2 pakai mesin 113 cc dengan tenaga 8,9 HP dan torsi puncak di 8,5
Nm. Output tenaga dengan Beat kalau misalkan dikomparasi mirip-mirip, tapi untuk keluaran torsinya ini lebih unggul si Suzuki Next 2. Dan untuk harganya per Mei 2024, Suzuki Next 2 ditawarkan dengan harga 19.632.500 varian standar, lalu juga untuk varian elegan dijual di 19.987.000 dan varian yang elegan premium dijual di harga 20.750.000 rupiah. Jadi memang bandrol yang ditawarkan ini lebih mahal dibandingkan Honda Beat di seluruh varian. Dan opsi terakhir datang dari merek India. Ini jadi salah satu ataupun model yang berturut-turut sebagai motor skutik paling termurah di Indonesia. Dia adalah TVS Das. Dan per Mei ini dijual dengan dua varian ya. Pertama ada yang varian karburator dilepas di harga 14.990.000. Sementara yang varian injeksi lebih mahal ditawarkan dengan harga 15.990.000. TVS Das ini pakai mesin 110 cc dengan tenaga 8,5 HP dan torsinya ada di 8,3 Nm. Salah satu selling point dari motor ini adalah kapasitas tangki bahan bakar yang paling besar dibandingkan para rival-rivalnya, karena dia bisa menampung bensin sampai 5,5 liter. Untuk fiturnya terbilang biasa aja sebenarnya, karena hanya dilengkapi dengan headlamp LED dan sudah tersemat power outlet. Jadi teman-teman harus butuh adapter lighter untuk memfungsikan fitur pengisian daya ke smartphone-nya. So teman-teman, itu tadi lawan-lawan dari all new Honda Beat 2024 dari berbagai merek ya lawan-lawannya, dan tadi juga dikasih tahu apa aja kelebihan, lalu juga fitur-fiturnya, termasuk informasi dari harga yang bisa dijadikan pertimbangan buat teman-teman untuk menentukan mungkin opsi lain selain Honda Beat yang sekarang harganya memang bisa dibilang bukan sebagai motor yang murah lagi karena hampir 20 juta untuk varian paling termahal. So teman-teman, tentukan pilihannya dan sampaikan pendapat teman-teman motor mana yang paling menarik untuk dibawa pulang di kolom komentar.